ini yang kadang-kadang keliru di masyarakat kita, bahwa permainan rakyat atau permainan tradisional itu milik anak-anak. Nah, padahal bermain itu adalah milik bersama, milik tiap generasi. Nah, yang saya teliti misalkan anak-anak bermain surser atau untuk keseimbangan otak kiri otak kanannya itu pada usia 2,5 tahun. Kemudian anak-anak bermain injit-injit semut untuk melatih emotional quotient atau kecerdasan emosinya pada usia 3-4 tahun. Kemudian anak-anak bermain gatrik usia 6 tahun untuk berlatih logika matematiknya. Kemudian anak-anak bermain sondah mandah untuk melakukan simulasi tentang kehidupannya di usia 8-9 tahun. Jadi menyenangkan saja bagaimana dia membuat keris-kerisan, bagaimana dia membuat burung-burungan, bagaimana dia buat candi-candian dari daun-daunan, bagaimana dia buat wayang golek dari pelepas singkong dan sebagainya. Dia membuat permainan dan baru kemudian dimainkan dan akhirnya dia menyenangkan endingnya. Mainan itu ada yang bikin kekerisan, ada bikin udang-udangan, ada bikin pecut-pecutan. Itu materialnya dari bahan alam kayak dari janur kelapa. Lalu lagi ada wayangan atau wayang dari pelepas singkong, itu wayang mainan. Ada wayang dari padi, itu yang bisa dilakukan dan dibuat. Umumnya, permainan tradisional mudah dimainkan dan peralatan atau bahannya pun mudah didapat. Selain itu, permainan tradisional juga mengajarkan setiap yang memainkannya untuk bisa lebih kreatif dalam membuatnya sebelum memulai sebuah permainan. Bagaimana dia proses bekerja sama itu? Kalau dalam permainan modern bekerja sama hanya dibentukkan ke dalam simulasi, tetapi kalau permainan tradisional itu kerjasama dia lakukan, benar-benar dia kerjasama. Tanggung jawab diberikan pada anak, benar-benar dia bertanggung jawab atas permainannya. Seperti dalam permainan dingklik aglik atau permainan perepet jengkol atau permainan yang lainnya di berbagai wilayah itu lebih ke dalam tanggung jawab. Bagaimana setengah badannya itu menanggung jawabi setengah badan punya orang yang dititipkan ke dia, sehingga dia tidak boleh jatuh. Maka pembelajaran tentang tanggung jawab itu dilaksanakan langsung terhadap prakteknya. Beberapa daerah di Indonesia masih memiliki permainan tradisional yang hingga kini masih dimainkan, terutama daerah-daerah yang memiliki tradisi atau adat istiadat yang kuat, seperti kampung-kampung adat yang hingga kini masih menjaga tradisinya dengan baik. Kalau dari penelitian saya sekitar tahun 2003 sampai 2005 itu saya coba keliling ke pelosok-pelosok dan ternyata 60% masih dimainkan kalau di pelosok. Nah, di kota ini ketidakberadaan permainan tradisional ya karena dampak yang tiga itu. Dampak karena tidak adanya data permainan, tidak adanya lahan, dan tidak adanya bahan baku permainan. Tetapi kalau di wilayah pedesaan itu masih tetap dilakukan oleh anak-anak meskipun bersanding dengan teknologi yang ada, teknologi yang hadir. Jadi di desa karena tidak terlalu gencar teknologi, permainan tradisional masih ada. Yang paling terawat adalah di masyarakat adat. Di masyarakat adat masih memainkan permainan tradisional. Untuk menjaga agar permainan tradisional tidak punah dan tetap bisa dinikmati, serta dipelajari nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, di Kabupaten Bandung, tepatnya di daerah Dago Utara, ada sebuah komunitas yang sengaja dibuat sebagai pusat studi bagi perkembangan permainan tradisional di seluruh Indonesia. Selain itu, di komunitas ini kita bisa bernostalgia melihat bagaimana anak-anak dengan penuh semangat memainkan permainan tradisional yang sederhana serta membuat beragam mainan dengan bahan-bahan alami. Namanya Hong itu berasal dari mainan dan permainan tradisional di Jawa Barat. Jadi namanya petak umpet atau hong-hongan. Kalau orang Sunda menyebut itu hong-hongan, permainan hong-hongan atau petak umpet atau hong 25 dan sebagainya. Ketika dia sembunyi, anak bersembunyi, yang kucingnya mengatakan, dia teriak kalau ketemu mengatakan bilang hong, hong, artinya itu ketemu. Nah, artinya ketemu hong. Maka komunitas hong ini komunitas yang berusaha menemukan kembali. Nah,
kita angkat menjadi nama komunitas Hong, komunitas yang menemukan kembali mainan dan permainan tradisional. Komunitas Hong dibuat tidak hanya sekedar untuk tempat berkumpulnya anak-anak dalam bermain permainan tradisional. Banyak hal yang bisa ditemui di komunitas ini, seperti bagaimana anak-anak bisa mengenal jenis permainan yang mereka mainkan beserta manfaatnya, serta bagaimana mereka diajarkan membuat sebuah mainan yang pada akhirnya akan melatih keterampilan setiap anak. Pertamanya sih diajak sama yang nyiptain komunitas Hong ini, diajakin manggung, terus alasan tetap masuk di sini karena senang, banyak teman, terus gak bayar lagi. Tidak mudah memang mengajak anak-anak saat ini untuk bisa bermain permainan tradisional. Banyak hal yang harus dilakukan agar mereka tertarik dan akhirnya mencoba untuk bermain di komunitas ini. Dan ketika mereka mencoba dan tertarik, maka mereka akan merasakan perbedaan antara permainan tradisional dan permainan modern. Hingga akhirnya mereka tahu dan sadar bahwa permainan tradisional ternyata lebih menyenangkan. Berbicara permainan tradisional tentu identik dengan anak-anak yang memang ditakdirkan untuk bermain. Namun dalam permainan tradisional, ternyata ada makna atau fungsi yang tidak hanya untuk anak-anak, tetapi juga untuk orang dewasa, bahkan segala usia pun bisa memainkannya. Nah, ini yang kadang-kadang keliru di masyarakat kita, bahwa permainan rakyat atau permainan tradisional itu milik anak-anak. Nah, padahal bermain itu adalah milik bersama, milik tiap generasi. Nah, yang saya teliti misalkan anak-anak bermain surser atau untuk keseimbangan otak kiri otak kanannya itu pada usia 2,5 tahun. Kemudian anak-anak bermain injit-injit semut untuk melatih emotional quotient atau kecerdasan emosinya pada usia 3-4 tahun. Kemudian anak-anak bermain gatrik usia 6 tahun untuk berlatih logika matematiknya. Kemudian anak-anak bermain sondah mandah untuk melakukan simulasi tentang kehidupannya di usia 8-9 tahun. Kemudian anak-anak bermain kolecer atau kitiran yang kecil itu usia 12-15 tahun dari bambu. Kemudian dia bermain kolecer yang lebih tinggi lagi atau permainan calin tuh itu usianya mungkin antara 15-20 tahun. Kemudian dia bermain karinding, dia bermain yang lainnya dari usia 20-30 tahun. Dan permainan-permainan yang banyak sekali yang diperuntukkan untuk seluruh lapisan masyarakat di permainan tradisional. Percaya atau tidak, ternyata jumlah permainan tradisional di Indonesia berjumlah ratusan, bahkan hingga 1.000 lebih jika dikumpulkan menjadi satu. Sementara, kita hanya mengenal beberapa jenis saja. Dan jika kita perhatikan dari masing-masing jenis permainan yang kita ketahui atau yang pernah kita mainkan, tentu tidak terpikir kalau permainan tersebut memiliki makna atau maksud-maksud tertentu, mulai dari nama hingga cara atau gerakan dalam memainkannya yang ternyata memiliki pesan-pesan yang dalam. Dari penelitian saya, permainan tradisional itu ditemukan di Indonesia sekitar 890 jenis permainan tradisional di Indonesia. Jadi yang sudah terdata sama kita ini sekitar 2.500 jenis permainan. Jadi terdata 2.500 jenis permainan, hanya 890 ini yang sudah kita urai bagaimana cara bermainnya, bagaimana nilai makna permainan-permainan di baliknya. Itu terdiri dari 250 di Jawa Barat, 212 di Jawa Tengah, 50 di Lampung, dan tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Sebagian orang menganggap permainan tradisional itu adalah kuno dan membahayakan. Padahal, dalam permainan tradisional memiliki maksud atau pesan yang secara tidak langsung justru melatih setiap anak atau siapa saja yang memainkannya untuk lebih mengenal jati dirinya, atau lebih tepatnya sebagai pembentukan karakter seorang anak. Maka orang menganggap biasanya kuno karena prosesnya adalah berjalan ke belakang, mengangkat kembali mainan-mainan yang di belakang kita, kemudian diangkat dalam kekinian. Maka kuno lah permainan tersebut. Tetapi banyak orang dan juga orang menyebut permainan tradisional berbahaya. Nah, karena mereka melihat begini, seolah-olah tanah itu tidak sehat, seolah-olah batu itu berbahaya, seolah angin itu menyebabkan dia sakit.
seolah-olah air itu kotor dan sebagainya. Nah, itulah yang menyebabkan masyarakat sekarang menyebut bahwa permainan tradisional berbahaya. Banyak manfaat yang bisa didapat dari bermain permainan tradisional. Dan hampir setiap permainan seolah-olah diciptakan untuk mengajarkan setiap anak yang bermain agar selalu jujur, peka terhadap lingkungan, dan lebih menghargai alam. Bandingkan dengan permainan modern yang lebih mengutamakan teknologi, di mana setiap anak yang memainkannya justru diajarkan untuk selalu menang, bahkan mencari jalan pintas untuk memenangkan permainan tersebut. Kalau visi misi dari komunitas Hong sebenarnya adalah bagaimana membangun lagi, mengangkat lagi permainan tradisional itu dalam kekinian. Tentu saja kita tidak akan mengangkat nilai mainnya saja, tetapi mengangkat kembali atau reinventing culture atau pemunculan kembali atau ledakan kembali permainan dan permainan tradisional melalui nilai dan makna di baliknya yang bisa dilakukan lagi dalam kekinian. Kalau konteks permainan yang lama itu tidak masuk dalam konteks kekinian karena bahannya tidak ada dan sebagainya, maka visi misi dari komunitas Hong ini mengangkat kembali nilai dan makna mainan dan permainan tradisional muncul dan bisa dilakukan dalam kekinian. Bermain seyogyanya adalah menyenangkan, bukan justru membuat kesedihan karena kalah atau kecewa karena kegagalan. Bermain yang baik adalah membuat sebuah suasana permainan yang sehat, gembira, dan tentu saja menyenangkan, baik bagi yang memainkan ataupun yang melihatnya. Komunitas Hong adalah salah satu komunitas yang berusaha menjadikan permainan tradisional kembali dikenal dan bisa diterima oleh masyarakat di tanah air. Melalui visi dan misinya, komunitas Hong berharap bahwa permainan tradisional akan terus bisa diterima dan bisa terus berinovasi tanpa melupakan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, yang memang sengaja diciptakan oleh nenek moyang kita. Harapan saya adalah permainan tradisional itu pada tingkat pelestarian yang paling mudah adalah masuk ke dalam ranah pendidikan. Jadi kenapa masuk ranah pendidikan? Karena di pendidikan ini, di permainan tradisional melalui pendidikan ini bisa diajarkan bagaimana anak-anak itu mengenal seni dan budayanya. Jadi pendukukan pada pengenalan seni dan budaya di tataran pendidikan kita. Karena di mainan tradisional itu sangat lengkap sekali. Misalkan bagaimana mengenalkan gerak ke anak-anak, bagaimana mengenalkan artikulasi bahasa ke anak-anak. Itu sangat kelihatan sekali. Bahasa itu dikenalkan awalnya diperkenalkan dengan artikulasi bahasanya sehingga mulutnya akan terbiasa berbicara bahasa daerah. Misalkan di Jawa Barat, contohnya di Jawa Barat, misalkan mengenal I itu dengan lagu cing ciripit tulang bajing kacapit hulu palai buruk palai sesegetna Jawa Padang mau golek cecek nom itu huruf I semua, atau huruf A jongjang mayang tampil tanpa gedang bongan hayang diberi bentuk belang itu huruf A semua, atau huruf E dia tetemu tadi dipanggilnya nyodempet tawura tawara taliung tali dogom dan sebagainya. Itu ada permainannya dan itu lagu-lagu dalam permainannya. Saya kemudian berusaha mengumpulkan lagu-lagu itu, ternyata mereka mengajarkan artikulasi bahasa. Kemudian dia mengenalkan gerak, mengenalkan gerak misalkan mengenalkan anak terhadap tari merak, mengenalkan anak terhadap tari sedati. Tetapi anak mulai diperkenalkan dengan gerakan-gerakan di permainan tradisional yang memudahkan dia untuk bermain atau melakukan tarian-tarian merak, tari merak, atau melakukan tari-tarian yang lain, tapi melalui gerakan-gerakan yang ada dalam permainan tradisional, ataupun melalui pengenalan benda-benda budaya. Melalui permainan tradisional ada bagaimana dia mengenal keris, ada permainan kekerisan, bagaimana dia mengenal candi, ada permainan cacandian dan sebagainya. Tapi dilakukan itu melalui yang namanya permainan sehingga menyenangkan.